Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga pada sore hari ini kita dapat mengikuti kajian di Masjid Al-Ihsan dalam rangka thalabul ilmi. Salawat beserta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya. Semoga kita semua akan mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Ibu-ibu, mari kita buka kajian pada sore hari ini dengan membaca doa pembuka majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma fa'alni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa a'udzu billahi min hali ahli nar. Allahumma a'inni bi qudratika wa a'inni bi rahmatika wa bi ajali bi ta'atika wa bi khairi amali wa ja'al thawabahu jannah. As'aluka Allahumma khaira ma ati wa khaira ma amalu wa khaira ma katona wa khaira ma dhahara wa darajatil ula minal jannah. Allahumma ftah nikmataka wa anjur alaina rahmataka min wasaili rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ibu-ibu, kajian pada sore hari ini akan disampaikan oleh Ustazah Muslimatul Yusuf. Monggo Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya lanjutkan, monggo yang di luar masih ke dalam masih longgar daripada yang di luar dingin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, jamaah pengajian di Masjid Al-Ihsan, marilah kita awali bersama dalam pengajian ini dengan membacakan rasa syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita semua dengan sempurna dan memenuhi kebutuhan kita dengan melimpah ruah berupa rezeki, terutama kesehatan. Dan juga yang tidak kalah penting adalah iman dan Islam yang mudah-mudahan selalu dalam hati kita semua. Amin ya
Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat yang setia hingga yaumil akhir. Ibu-ibu, pada sore hari ini adalah pertemuan terakhir menjelang bulan Ramadan. Kira-kira itu setengah bulan ya. Insya Allah malam 11 atau malam Senin kita sudah mulai salat tarawih, terus dijawabnya tarawih. Mudah-mudahan kita sampai ke sana. Memohon kepada Allah agar usia kita dipanjangkan sehingga kita memasuki bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dan juga kita bisa mengamalkan wajibnya, ya, yaitu siang di bulan Ramadan, juga sunnah-sunnahnya termasuk tarawih dan lain-lain. Di akhir bulan ada apa Bu? Apa Bu? Iya, di malam-malam terakhir apa Bu? Yang kita di masjid berlama-lama tinggal 100 ribu yang di sana kajian jalan. Baiklah Ibu, saya bacakan satu ayat yang nanti terkait dengan kita semua perempuan, terkait dengan bahasan saya yang terakhir tentang nifas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas siyami rafatu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa'afa ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Summa atimmu siyama ilal lail fala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Al-Baqarah 187. Sebelum saya sampai ke ayat ini jelas-jelasnya, saya akan nyampaikan dulu kaitannya dengan masalah nifas. Terakhir pertemuan saya di bulan Januari itu tentang istihadah, darah penyakit, bukan haid, bukan nifas. Itu yang sudah saya jelaskan kepada ibu. Nah, sebagai pembahasan terakhir dari masalah darah adalah darah nifas. Kemarin saya singgung sedikit bahwa darah nifas itu adalah darah yang keluar karena melahirkan atau wiladah. Itu dalam bahasa Arabnya wiladah, melahirkan. Biasanya satu tadi sudah saya sebutkan akan keluar setelah perempuan itu melakukan persalinan. Yang normal akan keluar bersamaan dengan keluarnya janin atau bayi yang lahir, dan seterusnya. Jangka waktunya minimal itu 7 hari.
paling lama paling jasa simbol itu 40 hari. Kalau toh ada yang kurang dari 40 hari, maka kemarin jasa sampaikan ya, dipersilahkan untuk cepat-cepat untuk mandi jenazah, untuk nifas atau wiladah. Wajib orang tua mengingatkan kepada putra putrinya. Kalau perlu mohon maaf itu menantu juga harus diingatkan. Tidak dimantu terus nek dhewe kali mohon maaf kadang-kadang misalnya ini berkaitan dengan masalah ibadah. Saya kemarin di awal sudah sampaikan dalam rangka taqarrub ila Allah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau 40 hari itu maksimal, ya. Oleh karena itu ada hal-hal yang berkait dengan orang-orang yang nifas, mirip-mirip dengan orang-orang yang sedang mengalami haid. Apa itu? Mari saya sampaikan. Ada yang masih apa? Paling tidak ada 8 hal, atau kalau saya ya 6. Satu, apa itu? Sholat. Yang kedua, puasa. Yang ketiga, tawaf kalau sudah haji. Yang keempat, iktikaf. Yang kelima adalah maaf, bersetubuh antara suami dan istri. Ya toh? Saya jelaskan sekali ya. Dan yang berikutnya adalah nomor keberapa ini? Tak cerai. Kemarin Mbak Ida sudah saya sampaikan. Jadi kalau sedang haid, sedang nifas itu tidak boleh mengajukan perceraian ke pengadilan agama. Ini diketahui oleh ibu semua. Mohon maaf ya, kemarin saya sampaikan bahwa sekarang yang namanya masalah perceraian di pengadilan agama itu saya katakan tidak hanya sangat tapi sangat banyak jumlahnya, tinggi angkanya ya. Mohon maaf, kebetulan ini menyangkut perempuan, banyak yang mengajukan cerai. Dan itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan masalah ekonomi. Kebetulan anak saya, ponakan itu karena dulu ibu saya sekarang di pengadilan agama. Selama itu cerita, kulit tengah turun itu sing jenenge kasus cerai itu masya Allah. Setelah pandemi itu kita, lah kok bisa? Contoh, itu sing sami wonten ya, tidak semuanya. Sing sami dodolan ke Jakarta. Warteg-warteg selama pandemi kan udah sepi. Ini sudah mulai bangkit Bu, kemarin antara ini. Kemudian yang kedua disebabkan karena mana gaji perempuan itu lebih tinggi daripada gaji suaminya, itu juga bisa menyebabkan pengajuan kasus cerai itu menjadi meningkat. Oleh karena itu bisa menimbulkan apa? Oh, gaji kulit jumuro ini bang bojoku. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kasus yang seperti ini kalau tidak ada perdamaian atau tidak ada yang mendamaikan, itu sangat cepat selesainya, cepat diputus oleh hakim di pengadilan agama. Oleh karena itu ibu-ibu, kita perempuan hati-hatilah, ya. Jangan sampai berita-berita yang saya sampaikan ini menyebabkan kami kendelen
dengan bahasa saya kendel temen kami wanen, kami wanen ya apa sih kumus mau sama ganti nih waduh hebat meneh. Apakah sebegitu mudahnya pernikahan yang dianggap sakral dengan upacara yang sedemikian hebat kemudian diputuskan dengan satu kata talak cerai? Hati-hati ya, menurut Kang Putro payah iki lho makin. Lah, wonten Bu keluar nggih, boten sakramantur yang universitas. Gumus piye gumus? Anakku ini. Lah kene nopo? Ketemu kancane biyen sekolah. Nah, reuni. Lah kok apa bicaranya? Cinta lama bersemi kembali CLBK. Ya Allah. Oh, banyak. Mudah-mudahan tidak di sini ya, di sana-sana. Saya matur sebegitu mudahnya Kak yang namanya rumah tangga. Terus berpisah, apalagi putra putrinya sudah besar. Kasihan putra putrinya itu. Tapi ya, wong bojoku saiki iso pakai nafkah ya kok. Bisa saja rezeki istri itu karena suaminya atau sebaliknya. Rezeki suami itu juga disebabkan oleh istrinya. Monggo ini menjadi catatan kita semua. Kembali Bu. Orang yang nikah sama dengan orang yang kecil tidak boleh sholat. Arah hukumnya termasuk tidak boleh toa. Saya kemarin atur toa itu, dalam melaksanakannya yang sama dengan sholat. Harus dalam keadaan suci, tidak boleh sedang haid tawaf tidak boleh. Karena tawaf itu juga pelaksanaannya di dalam Masjidil Haram, tempat suci yang luar biasa. Sholat, apa bedanya dengan puasa? Kalau sholat tidak perlu dikontrol. Kemarin saya sudah sampaikan ini, tidak perlu dibayar. Nah ini, saya ingin tanya ibu, mbak-mbak yang masih menstruasi. Waktunya tinggal setengah bulan sudah lunas hutang kita semua untuk puasa. Masih ada waktu setengah bulan, ayo cepat diselesaikan. Ditangani ibu oleh yang sampai ditangani. Terus bayar kamu dulu. Mumpung waktunya masih ada, jangan sampai kemudian numpuk utang kosong. Oke? Bukan kayak ini. Ini tentang puasa. Kemudian sholat. Sholat tidak perlu dikontrol. Kemarin saya sampaikan waktu saya menjelaskan tentang apa Bu? Haid. Itulah rukso keringanan yang diberikan kepada perempuan untuk tidak sholat selama haid ataupun nifas. Kalau istihadah harus sholat, tidak boleh ditinggalkan sholatnya. Keringanan bagi kita semua sebagai perempuan. Karena apa? Kalau berkaitan dengan nifas, wiladah, itu kan melahirkan. Mengandung saja kemarin saya sampaikan, ya Allah, mengandung itu sangat dan sangat capek. Kalau jelaskan,
Kedepannya nanti insya Allah kalau masih ada waktu setelah bulan Ramadan, baik di surat Luqman maupun di surat Al-Ahqaf, itu tentang bagaimana Allah memberikan prioritas kepada perempuan dengan ayat Al-Quran. Masya Allah. Okay. Kemudian iktikaf, ini yang berkaitan dengan kegiatan puasa besok. Iktikaf juga tidak boleh dilaksanakan oleh orang yang haid ataupun orang yang apa bu? Biladah atau sedang dalam keadaan nifas. Tadi sholat, puasa, taubat, iktikaf. Kemudian, nah ini yang berikutnya, saya bukan tolak tadi sudah, cerai, dan yang terakhir adalah berkumpul antara laki-laki dan perempuan. Ayatnya sudah saya baca. Sesuatu yang halal tetapi menjadi haram apabila itu dilakukan di siang hari bulan Ramadan. Apa itu? Berkumpulnya antara laki-laki dan perempuan menjadi haram. Mbok mantenannya roh ya haram. Tidak bisa dibayar dengan yang lain kecuali puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau batal di tengah jalan harus diulang lagi, seperti anak bayi yang disuntik karena batuk kerja. Pingsan terus tos suntiknya bu, nanti ngomongnya bolong-bolong, cepus kono cepus kene, nembe ping 15 kok mandek, harus diulang dari awal lagi. Sama dengan sanksi bagi orang yang berkumpul suami istri di siang hari, di malam hari tidak masalah, di siang hari. Memusnahkan bisa, iya bisa. Tapi lek kumpulnya bengi, ojo kan? Paham ya? Monggo. Dan saya itu kadang-kadang nonton kok mantanannya bulan Saban, terus dilanjut bulan Ramadan diingatkan. Yang berkewajiban mengingatkan adalah orang tua. Nah, ayatnya tadi sudah saya bacakan itu. Ada 6 ya, berarti sudah sudah saya jelaskan. Kemudian sekarang kembali kepada ayat yang saya baca sebagai pembukaan tadi. Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa. Ini malam hari itu bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu di malam hari. Tetapi apabila dilakukan di siang hari, itulah yang tidak diperbolehkan, yang tidak diperkenankan. Ini menjadi catatan bagi kita semua. Ya. Kemudian di sini dilanjutkan, artinya maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah sehingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam yaitu fajar. Ini. Sekali lagi saya berikan garis besar bahwa tidak ada alasan apapun untuk hal yang tadi saya sampaikan. Karena apa? Ibu-ibu sudah tahu apa itu arti kata siang. Saya tidak perlu menyampaikan ayatnya, ibu semua sudah hafal itu ayat tentang kewajiban atau ayat tentang perintah siang di surat Al-Baqarah 188.
Kewajiban kita untuk menunaikannya, melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Dan yang namanya puasa siap itu tidak hanya menahan diri dari minum dan lapar atau makan. Di waktu siang hari. Kalau malam hari bagaimana? Malam hari silakan. Mau ngapunten ya, kaya cakili sing jenenge jajan itu nang meja peno-peno itu. Leardan ngantri. Sesi pertama sebelum maghrib. Teh panas sama kurma selesai. Selepas itu Bu, karena takjil harus disegerakan. Minum dan makan sesuatu untuk ditakjil namanya disegerakan. Itu sunnah Rasul. Jangan lupa Bu. Aku lalu mau baik, buka nek terawih, buka dahar, makan besar boleh nanti setelah terawih. Tetapi pada saat kita mendengar azan maka kita disunahkan untuk cepat-cepat minum. Jangan lupa Bu. Aku semua aku Senin Kamis aku ya poso kok. Iki ya lagi poso. Ayam urbit kok misalnya ya dia. Tapi kadang-kadang karena kebiasaan terus jadi lupa sunnah Rasul. Sebaliknya sahur itu sunnahnya untuk diakhirkan. Dan jangan lupa ibu-ibu yang dirahmati Allah itu harus makan sesuatu. Ya, aku kuat kok. Terus rasa makan apa-apa, aku berikan bukannya apa dan seterusnya mau jajan terus. Aku rasa sahur. Itu namanya menyalahi sunnah. Tadi saya sampaikan mudah-mudahan kita selalu mengikuti sunnah Rasul, gitu kan? Biar nanti mendapat syafaat darinya atas izin Allah. Itu kan enteng sih. Artinya gampang untuk mengikuti itu semua. Tapi kadang-kadang kita kok ya. Jadi satu kalau tajil disegerakan, tapi kalau sahur diakhirkan. Ya misalnya ibu subuh sekarang, katakanlah nanti siang mungkin ya jam 4:30 mungkin sudah masuk ya subuh, terus jam 4. Loh Pak di desa dulu saya Bu, jam 2 malam sudah sahur. Tapi kan sekarang ada alarm, ada Masya Allah macam-macam ya Bu ya, untuk membangunkan kita di waktu sahur. Apalagi yang biasa sholat tahajud, alarmnya itu waduh mudah sekali. Bu, pernah ibadah sholat tahajud itu alarmnya apa Bu? Kepengen tangin apa? Mungkin alarmnya niku nek mboten alarmnya napa? Nyamuk. Nging 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 nging. Oh, ditabrak ora hilang. Dari sini kok nging 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 nging. Ora hilang nek nyamuk kok ya. Kebangetan temen ngawung-ngawung ganggu wong turu. Bu nek ngoten niku dipirsani jame. Oh, jebulane iki jam 3. Mangsane tangi salat tahajud. Nyamuk yang dikirim oleh Allah karena saking cintanya Allah kepada makhluknya, pada umatnya. Bendotani mendapatkan rahmat dan barokah Allah Subhanahu wa taala. Ingat tahajud. Ya, iku mangkane tahajud sesi dhewe. Agar kita mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala.
Pun. Terus nunggu sawetara. Oh, aku nek mati biasanya sakmene setengah jam. Yo, jam 3 setengah jam. Tekan setengah 4 umpamine. Lah iki umpamine subuh jam 4 ya setengah 4 siap-siap dahar sahur. Tapi sahur Bu saestun. Aja nganti ora. Bisa nek ora entuk sunai terus. Dadine apa Bu? Nek poso lemes lagi aku bengi kok ora sahur, dadi poso lemes. Lho wong ono poso kok sambat-sambat lemes iki. Itu yang dia. Saya kembali tadi. Tidak hanya menahan diri dari minum dan lapar, tapi juga menahan hawa nafsu. Ini yang paling sulit. Bu, yuk pirsa nggih, wong poso iki kan ono pengajian kaya iki. Puasa yang lalu gimana? Puasanya Bu? Sukses? Sukses Bu? Sholat tarawih sejak malam 1 sampai katakanlah 30 hari ya umpamanya. Sampai malam 30 full. Tenang. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur pada Allah kalau memang full, penuh selama 1 bulan Ramadan bisa menyelesaikan sholat tarawih dengan sebaik-baiknya. Nah, oleh karena itu pada tahun ini pun harus seperti itu. Tumus lah, biar kan terbuku pakai saya ini nego suci-suci, ngono ya pegel-pegel. Ya. Ya apa-apa. Ora bisa suwi karo lenggah, karo ngadeg, ya slonjo nek salat. Nang kursi ya saiki akeh kursi nggih nang masjid-masjid iku disediakake. Atau saya nopo tidak ada alasan untuk meninggalkan terutama salat-salat yang wajib, dan kebetulan semua apa yang berbentuk kebaikan dilaksanakan di bulan Ramadan akan memperoleh pahala yang berlipat ganda. Wonten ingkang takih boten kula. Rumus masjid kuwi nek poso rame. Tapi nek ora poso kok sepi. Nah itu karena ada alasan pokok. Ya, itu pertanyaan pertama. Apa? Pahalanya dilipat gandakan. Tapi kali wonten katakan malih rumus apa bagi zakat mal. Zakat mal itu sanes zakat fitrah nggih. Kalau zakat fitrah memang harus dibayarkan di bulan Ramadan sebagai kewajiban bagi kita semua untuk menyucikan jiwa kita dan membersihkan puasa kita. Zakat mal yang 2,5%. Nah, zakat fitrah berapa kilo Bu? 3 kilo atau kali kilo setengah? 3 kilo ya, alhamdulillah. Rata-rata 3 kilo sekarang. Nah, kembali kepada zakat mal. Kita ada yang tanya, Bu, apa kudu dibagi ning bulan poso? Bisa-bisa saja di luar bulan Ramadan, saya bilang begitu. Cuma kenapa yang dipilih itu bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan itu pahalanya dilipat gandakan, jawabannya begitu. Dan yang kedua untuk mempermudah hitungan setahun. Itu tuh. Lah nek kula ngedalke zakat mal niku mboten teng bulan Ramadan pripun, itu lebih baik karena orang itu tidak hanya membutuhkan saya pun uang ataupun apapun bentuknya itu di bulan Ramadan
Di bulan-bulan yang lain pun, maaf, terutama fakir miskin itu kan membutuhkan sembako dan lain-lainnya. Maka pada saat ada orang yang mengeluarkan zakat mal di luar bulan Ramadan, wah mereka senangnya karuan. Ini, jadi saya berikan jawaban seperti itu. Oh ya mesti mau aku bulan Ramadan bisa atau zakat mal, itu betul apa? Itulah beberapa hal itu yang harus kita tingkatkan di bulan Ramadan. Kalau ingin matur tentang pengawasan terapi Jumat Kliwon, bar Kliwon apa Bu? Ini satu apa Bu? Satu legi, satu manis. Berikutnya satu legi ini setengah tua. Ada Peter. Ya, biasa Pak Kiai. Oh, nasi loyal satu manis lagi setengah tua. Oh, diteraskan di buku yang saya sampaikan di pengajian kemarin. Jangan lupa ibu bersyukur kepada Allah karena masih diberi kesempatan. Kenapa? Insya Allah sampai di bulan Ramadan. Saya tadi maklum, hendaknya pelaksanaan ibadah di bulan Ramadan besok itu lebih baik daripada tahun yang lalu. Kalau Ramadan besok misal ibu, manusia kan bisa merencanakan, walaupun Allah yang menentukan. Tak rencana, ikhtiar, tapi hal-hal yang sampingan, menseru, bronjo, mundutke, aku tak pernah cerita kalau jadi tukang imbutan, mundutke, agama, kangge, wayang, ya sadurunge poso. Lalu dari gadang rezeki, insya Allah ono sadurunge poso yang rezeki. Agar apa? Puasa kita itu menjadi khusyuk. Orang mikir perno. Ceritanya tentang masjid mriko-mriko niku nggih. Setunggal. Nek wis tanggal akhir liburan, masjidnya sepi. Soalnya nopo? Asisten rumah tangga wis do bali. Ibu-ibu nedo sibuk nang dalem. Masjidnya mulai maju napa nih? Tentang mriko-mriko nanti tentang mriki mboten. Kaping kali mulai maju mergo napa? Wis ngebani niku lho. Matahari, Transmart, sibuk golek seragam bodo. Nek jajan kan tangga-tanggane sing gawe ibu, kanggo pesen. Aku pesen sup ya. Iki sekilo. Didata. Di bulan entek aku juga. Nah. Iku saderenge siang monggo ini. Akhir bulan Sya'ban itu didaftar. Karena kita ingin meningkatkan ibadah kita di bulan agar lebih khusyuk, tidak memikirkan hal-hal yang dalam bahasanya itu ngerecoki. Terus apa? Akhirnya kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Ini Bu, Masya Allah. Joko ditulis itu. Lalu seniki nopo larang itu lagi pun mandi. Ya memang kondisinya seperti ini
badhe napa malih. Ras sarang. Lah mangke kula boten saged bayar fitrah. Lah nek iso dahar setiap hari, insyaallah saya pastikan masih bisa untuk membayar zakat fitrah. Jangan lupa, sampai kalau ada anak lahir, cucu kita lahir, sebelum azan subuh itu harus dibayarkan zakat fitrahnya 3 kilo tadi. Ojo lali Bu. Dan saya Bu, umpamanya kagungan apa sedikit wis rada gedhi ya iki HPL ndikane bidan so tanggal sakmene. Wah, bodoh ya. Jadinya ini Bu. Jangan lupa tidak dibayarkan fitrahnya. Wajib untuk dibayarkan zakat fitrah. Ini saya mengulang dari ustadz-ustadz yang lain yang mungkin sudah menyampaikan kepada ibu. Tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Mengingatkan kembali. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pastinya kita sebagai orang yang bertakwa, ibu-ibu kan di ayat 183 yang kita ditunjukkan itu di Al-Baqarah 183. Ibu-ibu sudah memahami bahwa tujuan daripada siam itu adalah membentuk diri kita sebagai orang yang bertakwa. Makanya takwa itu harus dibina setiap tahun itu naik. Siam 1444 Hijriah. Aku posone kaya kae wis kusuk. Lah saiki 1445 Hijriah harus lebih kusuk lagi. Aku wingi kok ketoke infak sedekah kurang, tambahi meneh di bulan ini. Aku kesupen. Sehingga setiap tahun itu niki ibaratnya bocah sekolah kuwi munggah. Naik kelas terus. Tidak ada yang ketinggalan, apalagi ajek mandek. Tetap karena mungkin ibadah kita berkurang. Monggo Bu. Nah, yang tahu meningkat atau tidak siapa? Ya diri kita sendiri. Karena memang ibadah puasa itu yang mengerti pelaksanaannya hanya manusia itu sendiri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lho wong ora poso kondo poso wae kena wae kita mboten. Zaman cilik niku teng kerapane berbulan. Kalau contohnya, coba niku sing cilik-cilik do siang poso. Kapan ke sekolah? Yuk balapan itu. Lagi itu terus berarti poso. Tapi nek ora tau itu berarti ra poso. Niku jarine cilik. Ibu dong jeng. Kayaknya kan boten Bu, sing kali ta jeneng ibu. Ngono wis nggih. Itu yang terjadi. Dan saya ingatkan kembali, yaitu surat Al-Humazah, ancaman bagi kita untuk tidak berbicara yang macam-macam. Lebih baik kita untuk selalu zikrullah. Di awal pengajian ini saya sampaikan, ayo kita sering melafalkan kalimat thayyibah. Apapun, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, rabbiyal azim, dan seterusnya. Bismillah tawakal nabi billah, bismillah tawakal Allah, istighfar terus Bu.
Jangan lupa daripada kita membicarakan sesuatu yang tidak ada pahalanya. Saya pernah sampaikan hadisnya itu pertama kali. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw yasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik-baik. Falyaqul khairan aw yasmut, pakai shod, atau diamlah. Atau senopo. Yang baik-baik itu adalah zikrullah, ingat kepada Allah. Apa itu? Zikir, wirid. Nah, ibu, wonten ingkang Mas dan kula, Bu, saya baca Al-Qur'an baru saja dapat 5 ayat wis ngantuk. Nggih, Bu, tak tunggoni sisan. Tapi nek ngobrol karo kancane nang aku nggih. Bu. Nek ngobrol sak jam ora iso. Lho, jebulane nek mengkone masak. Mau dicoba, Bu? Yuk ke rumah saya. Nanti ngobrol dengan saya. Sak jam ora kosong. Lho ngaji itu setengah 9 tekan setengah 11. 2 jam. Wong 5. Tapi ngobrol yang berdasarkan kepada ayat Al-Quran, bukan ngobrol yang di luar Al-Quran. Nek ora tak pamiti, Bu, kula badhe teng pinggirin. Oh iya jam piro? Jebule setengah 11. Bubar. Masya Allah. Apa yang disampaikan ada saja. Apa, Bu? Mengeluh tentang tadi termasuk Bu kula niku nek naos semben 5 ayat 10 ayat kita bisa gedung ngantuk termasuk. Oh bate opo? Raut, ngoten mawon, wudu. Diteruske meneh ngajine. Memang membaca Al-Quran itu tidak boleh dipaksa. Tetapi kalau tidak dipaksa, kapan ya maca Quran? Nggih apa, Bu? Dugi malih, Bu, pripun nek ngaos tasih ngantuk? Alhamdulillah mboten, Bu, nek rasa ngantuk kula langsung wudu malih. Apalagi ini nanti bulan Ramadan, ibu-ibu malam ada tadarus atau pagi setelah salat subuh ada tadarus. Diupayakan tidak ngantuk ya, Bu ya. Kalau ngantuk karena di Indonesia itu banyak air, langsung kali kami mimpin ngaos, Bu, maaf ya, aku wudu dhisik. Udah apa-apa nanti segera. Itulah godaan bagi kita semua. Apalagi cuma baca Al-Quran, ya? Kok sholat baik, ini nanti kalau cerita apa? Sholat baik, akeh godaane. Ya? Kalau ingin contoh kata ini, nembe takbiratul ihram. Padahal kepengin sholat tuh khusyuk. Tapi nek wis takbiratul ihram juga dengan warna-warna kan. Ini gangguan godaan bagi kita semua. Karena mohon maaf, saya sering sampaikan juga pada ibu, jangan lupa baca surat An-Nas. Mau sholat sebelum takbiratul ihram, baca surat An-Nas. Pun ngertos apa saya surat An-Nas? Sampun apa derek? Nek derek baos. Terutama tekan
pikirane ora tenang. Bisa nggih? Artine was-was pokoke yo nikine nun sewu nggih. Perno-perno sing dipikir. Akibat dari apa? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Karena ada bisikan-bisikan yang masuk dalam hati kita melalui apa, Bu? Siapa yang membisikkan itu? Minal jinnati wan nas. Sebagian dari manusia dan juga jin atau jin yang berbentuk itu godaan setiap kita mau beribadah. Nanti kan bilang tambah, ya, jadi ustazah, godaannya tambah gede, setannya tambah pinter. Lah ini kan bicara mempan, lebih nganggo setan ibarat orang yang berobat. Nganggo obat iki sing nyenteng-nyenteng ora mari. Ganti obat sing dosisnya rada dhuwur sithik, ora mari meneh. Nganggo sing dosisnya lebih dhuwur meneh lah. Sama. Setan yang menggoda kita juga akan mengikuti. Kita nganggo kok iki ora mempan oleh digoda ya. Langsung cari cara yang lain. Ben mempan nggoda manusa iki nganggo kok ganti meneh. Kok mempan meneh. Setan itu banyak caranya untuk menggoda manusia. Nah, oleh karena itu kembali tadi kita berpuasa melatih diri untuk menahan hawa nafsu. Itu yang paling penting. Kalau ingin mengatur tak contoh lumayan begini apa bisa sambat tadi saya harus ngeliat dulu rumus pakai kering deh dan ini bulan untuk dokter kok 9 nah semeramen tokonya sih tunggal pendidikannya dan yang beda anak emak sarapan deh disiapke sarapan iki wis ditatakke lawan iki jarene kok lakunya kayak gini ya coba kok lakunya cuma itu saja ya repot Bu ibu saya butuh saya pinter-pinter Bu dia apa mboten sarapan ya sosis goreng sih bisa sosis nggih goreng napa-napa niku seniki wis dicontohke napa-napa nang jaba-jaba dadi anak putune dhewe iki kari niku sing nang jaba niku napa iki ibu badhe mandos hidangan yang seperti apa ada di sini semua nggih napa mboten arep golek dalan sing kaya nah jalan keluarnya di bulan Ramadan biar tidak terlalu ribut masalah makanan dan lain-lain digawe daftar puasa hari pertama menu sahur tak sahur sih Bu buka hari kedua sahur apa takoni lewatan layar deh esuk sahur apa sebenarnya sahur dhewe ora ono ya wes tawar-menawar nyanyi no mau cuci sih lek gawe aneh udah ya tinggal beli sih nah tinggal beli tuh di toko kan ada mie wejar sing warnane ijo jadi apa kulit buah kurang ngerti ya kok sosis goreng mie sing warnane ijo nopo kok jenenge bon nopo maneh pokoke masyaallah luar biasa nek ladeni putu-putu zaman sedikit beda karo cilike dhewe
Kita mau boten awake dhewe biyen ndok dadar silek wis lain dadar ora nganggo minyak disangan wae enake ra karuan segone abang ya wonten sing ngalami kados niku Mbak ora niki yang dulu mesti ora Masya Allah nikmatnya bukan main. Lah sekarang dengan beraneka ragamnya makanan, maka kita yang sepuh-sepuh yang baru bisa ngatur ben do manut iki. Oh, bocah telu siji dari bakso. Aku gak suka bakso kok. Aku mie godhong. Satunya lagi apa ya? Kapan kita mau sederhana? Meniru cara hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya karena memang dunianya sudah berbeda. Oleh karena itu, saya kemarin juga sampaikan kita bersama-sama memohon kepada Allah. Rabbana afrigh alaina sabra. Ya Allah karunikanlah kepada hamba itu kesabaran. Yang paling singkat di surat Al-A'raf nanti bisa watawafana muslimin dan wafatkanlah kami dalam keadaan Islam. Itu untuk menjaga hawa nafsu kita, untuk melatih hati kita agar kita menjadi orang yang sabar. Itu doa. Insya Allah sudah banyak yang hafal. Hanya 6 kata dulu. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Kaya ngapalke blonjo. Tuku iki 6 reno brambang bawang lombok. Nggih napa bumbu pawon. Terus napa maneh? Tempe tahu wis pas. Hampir boleh ngapalkan itu. Rabbana afrigh pakai ghaib alaina sabra pakai sabra wa tawaffana muslimin. Oh, hampir sangat. Kalau pakai diapalke piyambak mados teng surat Al-A'raf. Menawi tentang surat Al-Baqarah niku radi panjang. Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin. 10 kata. Niku tentang surat Al-Baqarah. Sama-sama untuk mendapatkan karunia kesabaran dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang satu penutupnya adalah agar pansunan mendapatkan pertolongan dari orang-orang kafir, ancaman orang-orang kafir. Tapi kalau yang di surat Al-A'raf penutupnya adalah ya Allah wafatkanlah aku dalam keadaan Islam. Kalau pribadi hidup keseharian yang di surat Al-A'raf nanti mungkin dalam karena dibuka Quran. Boleh surat Al-A'raf, surat kepiro ya kayak gumus ya, maca kabeh. Dengan terjemahnya luar biasa. Ya. Di situ ada ayat yang berkaitan dengan apa pun ancaman bagi orang-orang kafir, diharamkan baginya minuman walaupun hanya setetes, diharamkan bagi mereka nanti di sana. Antara lain adalah seperti diharamkan bagi untuk memberikan kepada orang-orang kafir minuman walaupun hanya sebatas. Kemudian bagaimana kondisi keadaan orang-orang mukmin, orang-orang mutakin nanti di alam sana, juga orang-orang kafir pada saat nanti di hari kiamat. Itu di surat Al-A'raf.
Ibu di situ akan mendapatkan keterangan juga bahwa sebagian orang ada yang duduk menunggu giliran. Giliran apa Bu? Giliran kepastian dari Allah. Apakah masuk surga atau masuk neraka? Nanti tidak di bawahnya ada lah kayak kancamu kayak mana dia gitu. Gampang ini koyo coba. Ini untuk amalan 10 hari sampai menjelang Ramadan. Surat Al-A'raf. Paling beberapa ayat bisa dibaca beberapa malam atau beberapa hari waktu subuh dan monggo. Atau mungkin yang sudah, ini sudah tanggal sekian, saya sudah menyelesaikan juz sekian, termasuk surat Al-A'raf. Jadi kita membaca Al-Quran itu ya semuanya orang dipilih-pilih. Mohon maaf Bu, ada sebagian ibu yang ngaji tempat saya itu. Yang dimengerti atau yang dipahami itu Al-Quran itu isinya cuma 1, 2, 3, 4, 5, terutama Alif Lam Mim ayat kursi. Makanya penutupnya utama itu terus lompat surat apa? Yasin, surat Kahfi, berdasin apa? Waqiah. Waqiah ben nyake. Terus surat Nur, banyak itu saja yang dia baca sehingga pada saat saya coba Bu, yuk dibuka bareng surat ini. Dan itu temu di surat kuning. Ada yang seperti itu, bukan hanya dibaca ya itu saja. Tidak menyeluruh, padahal ada perintah Allah, warattilil Qur'ana tartila. Lah ini tugas ibu nanti di bulan Ramadan. Membaca Al-Quran secara urut, secara perlahan-lahan dari Al-Fatihah, bukan Al-Fatihah ya Bu ya, Al-Fatihah sampai pada surat An-Nas. Di program di rumah, bukan yang tadarus. Kalau tadarus kan biasanya selesai mungkin 2 kali hatam atau 3 kali hatam. Di rumah berarti kalau 30 juz 30 hari lanjut 1 hari 1 juz di bulan Ramadan untuk membaca Al-Quran secara pribadi di dalam. Monggo program Al-Quran saya isinya 1 juz itu 10 halaman. Kalau mau ambil juz ya 10 halaman. Subuh 10 halaman berarti 10 lembar, 10 lembar 4 halaman. Subuh 2 lembar. Duha 2 lembar. Karena maghrib kan mungkin repot, gantikan di zuhur, asar dan isya. Rampung Bu saja. Alon-alon rasa susu remonto. Oleh karena itu ibu monggo amalan di bulan sebagai penutup, amalan di bulan Ramadan selain kewajiban untuk saum siang, adalah jelas salat wajib, tidak saya ulang. Sunnah-sunnah yang lain 40 rakaat sehari dilaksanakan. Wajibnya 17, tarawih 11, qobliyah ba'diyah 12. Pinten Bu? 40 rakaat. Nih lho 40 rakaat ono sing kurang. Tapi ra digodhog tinggal 3. Monggo diupayakan itu. 40 rakaat. Bu, gimana Bu kalau sudah tarawih ingin menambah tahajud silakan. Tapi tanpa witir. Gitu? Silakan. Mau tahajud lagi sambil menunggu waktu subuh, monggo. Berapa rakaat? Yang penting, yang berikutnya adalah kita banyak beristighfar.
mohon ampun kepada Allah. Oleh karena itu doa diantara 4 atau 2 rakaat waktu tarawih kita membaca Allahumma innaka afuwwun. Apa kamu? Tuhibbul afwa fa'fu anni. Atau ada yang dipotong Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sami ora sak pokoke koyo kari niroke. Nggih, perbanyak kalimat-kalimat yang mengandung permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang saya maksud, banyak zikir kepada Allah. Jangan ditinggal. Maca kowe iki kan ana wektune, ora saben menit maca kowe iki. Tinggalkan sementara ini mumpung bulan Ramadan, tinggal. Nah, ora perlu banget orang maca. Coba merem. Nah, nggih. Saged insyaallah yang biasa membaca yang tidak ya alhamdulillah ganti dengan zikir dan wirid. Baca Al-Qur'an tadi saya dulu. Tarawih upayakan tanggal 1 sampai tanggal 30. Di rumah saya ya ada kesepuan-kesepuan. Di tempat saya kadang kalau awal-awal itu ya ada sampai 10 orang. Engko nek wis akhir-akhir ya kari aku karo mantu kutho putu. Padha bae. Kali 5 orang yang sampai tanggal akhir. Biasanya tanggal akhir itu ya bagi-bagi sesuatu. Ya sudah, saya malah mengatakan ibu-ibu monggo nek salat nggih. Kula nek rawu nggih kula ngimami. Nek ora yo wis aku salat dhewe karo anakku. Tapi alhamdulillah kemarin ketemu sudah ada yang datang. Semakin kula salat tarawih nggih nggih kali tadarus nggih 5 orang yang datang. Wis itu antara lain. Monggo yang kemarin sudah kita laksanakan kita tingkatkan. Ya, dengan sebaik-baiknya agar puasa kita menjadi khusyuk, tidak terlalu banyak pikiran dan maaf ya dalam bahasa Jawanya merasa neko-neko. Itu intinya seperti itu. Ya. Jadi ini Ibu, tadi saya tutup pengajian pada hari ini tadi dengan masalah darah nafas, wilada, kemudian dengan menyinggung sedikit tentang siang, tentang puasa, wajiban kita yang insya Allah tinggal beberapa hari lagi dan 1 hari itu rasanya sangat cepat. Ya, nah 10 hari ini kok saya 1 menit, esok bisa hari menit. Nah kalau tidak kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang menambah pahala bagi diri kita, terus arep ngomong meneh, tanyakan kepada diri kita masing-masing. Saya kira ibu-ibu mohon maaf kalau ada kesalahan, kalau ada pertanyaan mungkin ada pertanyaan saya. Ibu monggo siapa yang mau menanyakan mau bertanya? Mau bertanya silakan Ibu. Ya, monggo Bu. Ada mic nopo? Oh ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dari Ustaz telah menyampaikan mengenai puasa yang dilanjut dengan saat kita berbuka maupun saat kita sahur. Tadi disampaikan kalau misalnya kita berbuka untuk disegerakan, kemudian kalau kita sahur untuk diakhirkan. Yang perlu saya tanyakan begini saja, kalau misalnya kita berpuasa dan pada saat itu kita bangun sahur, ini kalau misalnya kita sahur itu hanya minum saja, entah itu minum 1 gelas teh panas atau minum 1 gelas air atau yang lainnya, tapi tidak makan maksudnya hanya sekedar minum. Nah, seperti kalau misalnya kita sahur dengan minum seperti itu saja, apakah sudah memenuhi sunat Nabi yang kami tanyakan dulu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa
Rasul mencontohkan harus memakan sesuatu. Ini untuk menjaga lambung dari sisi kesehatan. Ternyata kalau air roh itu nanti cairan kan lepas ya Bu ya. Mohon maaf kalau kita tapi kalau makanan padat itu masih disimpan di lambung kita, sehingga ini akan tahan sampai sore dan orang perih ketemu. Itu rahasianya. Nanti tanyakan saja pada ahli kesehatan. Apalagi yang waktu lagi orang bisa poso, justru kalau sedang perih-perih lambungnya bawa puasa, tapi dengan makan yang teratur tadi. Sahur ya butuh dahar sing roti, minimal roti atau butuh dengan makanan yang keras yang tahan lapar. Itu Bu. Kecuali yang memang sehat tidak masalah. Justru kalau yang ada ini sebaiknya berpuasa, karena puasa itu bisa menyehatkan, bisa menyembuhkan segala penyakit. Karena makanan yang kita asup, yang kita makan itu menjadi terbatas. Kecuali puasa, buka sholat tarawih, meneh, dahar rokok, mie godhog, wes terus istirahat. Ono apa meneh? Oh nang isor kae meja makan isor tutup sego, tutup saji iso makan. Apa meneh? Dimil meneh. Lah itu namanya bukan puasa. Ngemil teman-teman. Ya, kecuali yang tadi kalau memang lambung itu harus dipelihara ya harus makan makanan padat. Mungkin tadi roti mari apa harus menjadi dasar untuk perut kita. Tidak hanya sekedar minum air putih atau air hangat. Yang lain masih ada monggo? Cukup? Saya kira itu yang Bu ya. Saya akhiri yang kedua kalinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Jaya Musbioto yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa mengamalkannya. Ibu-ibu, mari kita tutup kajian pada sore hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah.